Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Jeki dengan NIM 20122031 kelas Pendidikan Agama Islam 5M. Tugas ini dibuat guna untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah progresi keguruan yang diampu oleh Ibu Hasya MP. Oke, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang mengenai peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, pada masa peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah ini terjadi di kota Baghdad, yakni pada tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi. Peradaban masa Islam masa Daulah Abbasiyah ini merupakan salah satu periode paling gemilang dalam sejarah Islam. Pada masa ini Islam mengalami kemajuan besar di berbagai bidang. Yang pertama adalah seperti ilmu pengetahuan, seni, budaya, ekonomi dan politik. Berikut ini adalah salah satu bentuk aspek penting dari peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah pusat kekuasaan dan kultural di Baghdad. Yang kedua ada kemajuan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada sastra dan seni. Yang keempat kemunduran dan kejatuhan Daulah Abbasiyah. Mari kita bahas satu persatu mengenai bagaimana aspek penting dari kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah ini. Yang pertama, pusat kekuasaan dan kultural di Baghdad. Baghdad ini dibangun oleh Khalifah Al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Yang menjadi ibu kota dan pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, di kota Baghdad ini menjadi pusat intelektual, perdagangan dan kebudayaan. Di Baghdad juga terdapat lembaga terkenal seperti Bait Al-Hikmah, yakni rumah hikmah, yang merupakan pusat studi dan penerjemah karya-karya ilmiah dari berbagai peradaban besar seperti Yunani, Persia, dan India. Di kota Baghdad ini juga menjadi pusat tempat berkumpulnya ilmuwan, filsuf, dan seniman dari berbagai penjuru dunia Islam. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan. Di masa Daulah Abbasiyah, banyak kemajuan besar terjadi dalam bidang ilmu pengetahuan. Salah satu contohnya adalah ilmu astronomi ini. Ternyata ilmu astronomi ini ditemukan pertama kali oleh seorang ilmuwan Islam yang bernama Al-Khawarizmi, yang dikenal dengan ilmu seperti Al-Fajari dan Al-Batani, yang kemudian mengembangkan teori-teori astronomi dan pengamatan bintang, observatorium dibangun di berbagai tempat. Kemajuan ilmu pengetahuan salah satunya adalah ilmu astronomi yang ditemukan pertama kali oleh Al-Fajani dan Al-Batani. Kemudian ada ilmu kedokteran. Nah, ilmu kedokteran ini pertama kali yang ditemukan oleh seorang ilmuwan Islam juga yang bernama Ibnu Sina.
sakit yang bernama Avicenna, yakni melainkan nama dari seorang ilmuwan yang pertama kali menemukan ilmu tentang kedokteran. Kemudian kita lanjut yang ketiga tentang sastra dan seni. Nah, perkembangan sastra dan seni pada masa Daulah Abbasiyah juga sangat menonjol. Ya, salah satu karya sastra paling terkenal yang muncul pada masa ini adalah 1000 Tahun Malam, atau bisa dibilang dengan bahasa Arabnya bahasa Laila wa Laila ini adalah sebuah koleksi cerita rakyat yang berasal dari berbagai budaya Timur Tengah, India, dan Persia. Seni Islam pada masa Abbasiyah mencakup seni kaligrafi, arsitektur, dan miniatur, dan penggunaan kaligrafi Arab untuk menuliskan Al-Quran dan karya ilmiah menjadi ciri khas seni di dalam Islam. Ini termasuk dalam nomor 3 sastra dan seni. Dan kemudian kita akan melanjutkan ke nomor 4, yakni kemunduran dan kejatuhan Daulah Abbasiyah. Pada abad ke-9 sampai ke-10, 9 sampai 10, Daulah Abbasiyah mulai menghadapi kemunduran akibat beberapa faktor, termasuk korupsi dalam pemerintahan, pemberontakan lokal, dan serangan dari luar. Invasi bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi di bawah kepemimpinan Hulagu akhirnya menghancurkan Baghdad dan menandai berakhirnya kejayaan Abbasiyah. Namun, meskipun kekuatan politik mereka runtuh, warisan kebudayaan dan ilmiah Abbasiyah tetap bertahan dan berpengaruh besar pada peradaban Islam dan dunia barat. Artinya pada tahun 9 sampai 10 Masehi, pada masa peradaban Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran seperti tekanan dari luar kota dan lain sebagainya. Oke anak-anak, itu dia materi ajar pada hari ini. Saya beri kesimpulan. Nah, dari secara keseluruhan masa Daulah Abbasiyah ini merupakan salah satu masa Daulah Abbasiyah merupakan salah satu puncak kejayaan Islam yang memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya, serta meninggalkan warisan yang bertahan hingga saat ini, yang sering kita gunakan setiap hari atau bisa kita temukan di majelis ilmu dan sebagainya. Sekian materi saya pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.